Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 6, yaitu Sistem Manajemen Basis Data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selima Sanda dengan NIM 7211419151. Nah, di sini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah organisasi data, kemudian struktur basis data, kemudian contoh basis data relasional, membuat database, menggunakan database, personal database, dan yang terakhir adalah menempatkan DBMS dalam perspektif. Nah, jadi organisasi data. Jadi banyaknya data itu tidak akan berguna dalam pengambilan keputusan tanpa pengorganisasian yang efektif dan efisien. Nah, agar data itu bisa digunakan dan terhindar dari kekacauan, data itu dipecah dan dikurangi menjadi konsep yang lebih kecil, yang dapat dikombinasikan untuk menghasilkan lagi data awal dalam bentuk yang terorganisir dan bisa diakses. Kemudian ada struktur basis data. Yang pertama adalah struktur basis data hierarkis. Ini dia berbentuk seperti cabang pohon. Nah, untuk mendapatkan satu record dari satu cabang ke cabang lainnya, itu mengharuskan DBMS menavigasi kembali ke persimpangan umum dari cabang-cabang tersebut. Nah, alasan kepopuleran dari struktur ini adalah dia bisa bekerja dengan baik pada sistem pemrosesan transaksi. Kemudian dia memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien. Kemudian struktur yang kedua ada struktur basis data jaringan. Nah, ini memungkinkan penarikan record tertentu. Ia memungkinkan suatu record menunjuk pada semua record lain. Nah, hal ini menimbulkan suatu kelemahan, yaitu penunjukan bisa dilakukan ke semua record ini menyebabkan kekacauan. Bisa juga membuat kesulitan dalam pengembangan dan penggunaan database. Kemudian struktur yang ketiga ada struktur basis data relasional. Strukturnya ini terlihat seperti sekumpulan tabel yang mirip dengan spreadsheet. Relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai petunjuk atau alamat. Namun, sebagai gantinya, relasi antar tabel itu bersifat implisit. Jadi, dapat secara tidak langsung berasal dari data. Selanjutnya adalah contoh database relasional. Ini ada database jadwal, yaitu basis data akan memecah informasi ke dalam beberapa tabel agar tidak menyebabkan data berulang. Jadi basis data ini bisa mengurangi pengulangan data, meningkatkan konsistensi data dan akurasi data. Kemudian ada konsep basis data, yaitu integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Dia punya dua sasaran utama, yaitu meminimalkan pengulangan data dan memperoleh independensi data. Nah, independensi data itu sendiri adalah kemampuan mengubah struktur data tanpa merubah pada program-program aplikasi pemroses data. Selanjutnya membuat database. Langkah pertama yaitu menentukan kebutuhan data. Jadi ini bisa dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan yang berorientasi pada proses dengan melakukan identifikasi masalah, kemudian identifikasi keputusan yang dibutuhkan, kemudian menjabarkan kebutuhan informasi, kemudian menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan menentukan spesifikasi kebutuhan data. Lalu selanjutnya, pendekatan yang kedua adalah pendekatan pemodelan perusahaan. Dia punya kelebihan, yaitu dia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Namun, dia punya kekurangan, yaitu kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Namun, kesulitan itu bisa diatasi dengan menentukan seluruh kebutuhan data perusahaan, lalu menyimpan data tersebut ke dalam database. Kemudian, langkah yang kedua adalah menguraikan data. Di sini ada teknik pemodelan data. Yang pertama adalah diagram relasi entitas.
Diagram relasi entitas ini menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-nya yang saling terhubung akan digabungkan secara bersama. Kemudian ada diagram kelas. Dia menguraikan hubungan data maupun tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir adalah memasukkan data ke dalam database. Selanjutnya adalah menggunakan database. Jadi di sini kita bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah laporan dan formulir. Laporan itu sendiri adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Sedangkan formulir itu secara tipikal menampilkan satu record saja dalam satu waktu, tidak memberikan ikhtisar data, dan biasanya tidak melakukan agregasi data. Formulir itu bisa digunakan untuk menambah, menghapus, ataupun memodifikasi record database. Yang kedua, ada query. Query adalah permintaan dari pengguna kepada database untuk menampilkan record yang dipilihnya. Kemudian ada bahasa query terstruktur, yaitu kode yang digunakan oleh DBMS relasional untuk mengerjakan pekerjaan database-nya. Dan yang terakhir ada pemrosesan database lanjutan. Ini memungkinkan analisis data yang mirip dengan statistik cross tabulation. Selanjutnya ada personal database. Yang pertama, administrator database. Dia adalah spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan database. Tugasnya itu bisa dalam perencanaan database, implementasi, operasi, maupun keamanan. Kemudian yang kedua ada programmer database. Dia adalah programmer khusus untuk menangani database. Kelebihan penggunaan programmer database ini adalah tingkat efisiensi yang lebih tinggi bagi penggunaan database. Dan pengguna tidak perlu mengakses sepenuhnya dari database perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah pengguna akhir. Dia tugasnya adalah membuat laporan dan formulir, memberi query pada database, dan menggunakan jawaban dari query tersebut untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah menempatkan DBMS dalam perspektif. Jadi di sini DBMS memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungan yang pertama adalah mengurangi pengulangan data, kemudian mencapai independensi data, kemudian mengambil data dan informasi dengan cepat, dan keamanannya itu lebih terjamin. Sedangkan kekurangan dari DBMS adalah biaya pembelian software itu mahal, kemudian mendapatkan konfigurasi hardware besar, serta dia harus mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.